Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Dwi Nur Alimah, NIM saya 12201183262. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Instansi IAIN Tulungagung. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Subbab yang pertama adalah mengenai Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Nah, menurut Quraisy Shihab, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Nah, kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran adalah mudah diingat. Bukan hanya orang tua saja yang dapat mengingatnya, akan tetapi banyak anak-anak yang menjadi tahfidoh, penghafal cilik. Bahkan sudah ada yang menghafal 30 juz, Masya Allah. Nah, di sini selanjutnya Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat. Antara lain di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nah, selanjutnya, selain itu, pengertian Al-Quran menurut para ulama adalah kalamullah, menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, jadi pengertian dari Al-Quran itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah. Nah, kalamullah di sini artinya bukan ucapan nabi, bukan ucapan manusia, bukan ucapan malaikat, ataupun bukan ucapan dari makhluk Allah yang lain. Akan tetapi ini benar-benar firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini mukjizat yang terbesarnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Maksudnya adalah riwayat yang disampaikan oleh tiga orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah membacanya merupakan ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu nilainya ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya, semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Ya, di sini selain hanya dibaca, kita harus memahami isi dari Al-Quran tersebut supaya kita dapat memahami dari kandungan ayat-ayat dari Al-Quran tersebut. Oke, selanjutnya mengenai nama-nama Al-Quran. Apa saja sih sebutan nama-nama Al-Quran itu? Nah, yang pertama, Allah menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Alkitab yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, selain sebutan Alkitab, Al-Quran itu Allah menyebutnya dengan sebutan Al-Furqan yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, selanjutnya mengenai fungsi Al-Quran. Apa saja sih fungsi Al-Quran itu? Nah, di sini fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang pertama, fungsi Al-Quran secara umum sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Sumber ajaran Islam yang utama. Al-Quran dan hadis itu disebut sunnah, ijma, dan qiyas. Apabila dihadapkan dengan sebuah kasus peristiwa, itu yang pertama dilihat adalah Al-Quran. Melihatnya dari Al-Quran. Jika ditemukan hukumnya di dalamnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka kemudian dicari dalam as-sunnah atau hadis itu. Nah, seperti halnya apapun hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya jangan mendekati zina. Nah, jangan mendekati zina. Kita boleh pacaran nggak sih? Kan kita tidak zina. Kalau kita tidak sentuhan hati, tapi kalau kita melihatnya itu bisa saja menimbulkan zina mata karena apabila kita memandang lawan jenis dengan hasrat yang menimbulkan pokoknya yang nggak enak gitu, itu akan menimbulkan dosa. Sebagai sumber ajaran hukum yang utama. Jadi apapun itu kita harus kembali kepada Al-Quran supaya kita mengetahui apa saja hukum-hukum apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang harus dilaksanakan, atau apa saja sih perintah Allah itu yang harus kita laksanakan gitu. Itu semua sudah terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai informasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal apapun itu. Misalnya mencuri itu kan haram, dosa. Kita mengambil hak orang lain, masa bukan haknya sendiri kok kita mengambil hak orang lain? Mengambil hak orang lain itu sama dengan dosa, haram. Selanjutnya, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Di sini ada singkatan sedikit untuk mudah mengingat. Kitab Injil itu diberikan kepada siapa sih? Zabur diberikan kepada siapa sih? Dan Taurat diberikan kepada siapa sih nabinya gitu. Di sini ada singkatannya yaitu Zada-Tamu-ini. Zabur, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Zabur Daud gitu. Tamu, Taurat Musa. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Dan kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Ini Injil Isa. Zada-Tamu ini Zabur Daud, Taurat Musa, Injil Isa. Nah, Zada-Tamu ini itu ya sekarangnya. Oke, selanjutnya fungsi bagi kehidupan manusia. Nah, fungsi bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama
yang bertakwa. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dan yang terakhir, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, fungsi bagi kehidupan manusia yang kedua adalah Al-Furqan sebagai pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan salah. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal yang mengenai yang boleh dilakukan, yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Jadi di sini Allah memerintahkan bahwasanya untuk menjauhi larangan Allah dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.